semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan menceritakan kembali tentang hikayat Malim Deman dan Bidadari. Kisah hiduplah seorang pemuda yang sudah yatim piatu bernama Malim Deman. Ia bekerja di ladang milik pamannya yang berada di pinggir hutan. Dan tak jauh dari tempat ia bekerja, terdapat suatu rumah yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Mande Rubiah. Mande Rubiah ini merupakan wanita yang baik dan juga akrab dengan Malim. Ia sering memasakkan Malim makanan saat Malim sedang menjaga ladang pamannya di malam hari. Dan bahkan Malim juga sudah dianggap sebagai anaknya sendiri oleh wanita itu. Pada suatu malam, Malim pun merasa haus ketika ia sedang menjaga ladang pamannya, dan ia pun berniat untuk meminta air minum dan pergi ke rumah Mande. Sampai tepat di pekarangan, ia mendengar suara sejumlah perempuan yang berada tak jauh dari kolam yang posisinya tepat di belakang pondok janda tersebut. Malim Deman pun diam-diam menuju ke tempat tersebut dan ia terkejut ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di sana. Ia pun terpesona ketika melihat kecantikan dari bidadari-bidadari itu. Dan tidak jauh dari tempat Malim berdiri, ia melihat 7 selendang yang milik bidadari-bidadari itu. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, dan kemudian ia mengambil salah satu selendang milik bidadari itu dan ia menyembunyikannya selendangnya di rumah ibu angkatnya. Dan ternyata selendang itu merupakan milik bidadari bungsu. Bidadari bungsu ini terus menangis karena tidak bisa kembali ke kayangannya. Melihat hal tersebut, Malim pun kemudian mendekati dan mengajaknya untuk tinggal di rumah Mande. Bidadari tersebut pun kemudian diangkat oleh Mande sebagai anaknya. Malim pun semakin sering mengunjungi rumah Mande dan menjadi sangat dekat dengan putri tersebut. Dikarenakan sering bertemu, mereka pun saling jatuh cinta dan kemudian mereka menikah. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah ketika mereka sudah dikaruniai seorang putra yang sangat tampan bernama Sultan Duano. Tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama dikarenakan Malim menjadi sangat gemar berjudi. Ia juga tak sering pulang ke rumah selama beberapa hari. Nasihat dari istrinya pun tak ia dengarkan. Karena melihat kelakuan suaminya, putri bungsu sudah tak tahan lagi dan cuma bisa menangis dan rindu dengan rumahnya yang di kayangan. Pada suatu saat ketika ia mencari barang, putri bungsu tak sengaja menemukan selendang yang dicuri Malim. Putri bungsu pun dengan segera menyuruh seseorang untuk memanggil Malim dengan ancaman jika ia masih ingin melihat anak dan istrinya di rumah, maka ia harus segera pulang. Tapi kenyataannya Malim pun tak kunjung datang. Pada akhirnya putri bungsu memutuskan untuk kembali ke kayangan dengan membawa putranya tanpa memberitahu sang suami. Sedangkan di bumi, Malim pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat menyesal karena telah tak melihat anak dan istrinya di rumah.